seni, filsafat, simbol, maupun religi. Untuk itulah, Kris telah diakui UNESCO pada tahun 2005 sebagai salah satu karya agung warisan kemanusiaan milik dunia. Untuk mengawali seminar kali ini, kita akan ada sambutan dulu ya dari perwakilan BEM, yaitu tepatnya kepada Kak Denti. Bisa dipersilakan ya Kak Sabu untuk memberikan sambutan. Terima kasih banget nih buat panitia dari BEM yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kebermanfaatan sebesar-besarnya buat yang datang gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya ngapain dalam seminar Kris, mudah-mudahan di akhir teman-teman dapat jawaban. Oh ternyata begini dan begini. Terima kasih kepada Pak Dekan yang sudah menyempatkan datang ke acara ini, kepada para pembicara Bapak Haryono Bruno, Bapak Hardi dan Bapak Fadlizon. Mudah-mudahan ketika bicara nanti benar-benar bisa menjawab keinginan teman-teman tentang warisan budaya Indonesia terutama. Terima kasih kepada ketiga departemen yang utamanya Biro Humas. Jadi ini acara persembahan Iluni FIB, Iluni antara Iluni FIB dengan BEM FIB. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta tolong kepada Bapak Fadlizon selaku perwakilan dari ikatan alumni untuk memberikan satu jawaban kata dalam sambutan. Baik, kepada Bapak Fadlizon silakan maju dan tepuk tangan ya Bapak Fadlizon. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan acara yang diadakan oleh BEM FIB dan Iluni FIB. Benar yang dikatakan tadi oleh perwakilan BEM bahwa kita ingin ada kontinuitas dan kita ingin ada kerjasama karena semua ada semua yang mahasiswa semua akan menjadi alumni kecuali ya yang DO pun bisa jadi alumni ya. Kalau lebih dari terus kita boleh. Nah, jadi kita ingin ada satu network jaringan kerjasama dan silaturahmi antara mahasiswa dengan alumni. Dan dalam hal ini pada kesempatan kali ini kita mendapatkan satu kehormatan juga dari Pak Haryono Bruno yang kesempatan hadir di sini dan Mas Hadi untuk berbicara mengenai Kris, salah satu benda budaya kita yang paling unggul yang sudah diakui tadi oleh UNESCO. Saya kira itu saja pengantar dari saya, nanti langsung bisa pada diskusi. Dan terima kasih kepada Pak Dekan, Bapak Dr. Bambang Wibawata yang sangat peduli juga kepada kebudayaan dan akan membuka acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Wibawata atau maju ke atas panggung selaku Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tukar. Pak Haryono, Pak Fadlizon, terima kasih atas inisiatifnya. Ini satu hal yang sangat penting bagi kita bersinergi antara lembaga fakultas ilmu pengetahuan budaya Indonesia ini dengan alumni. Ini satu bagian yang sangat penting. Kita bekerja sama dengan BEM, karena kiprah fakultas ini, nama fakultas ini akan sangat tergantung dari kiprah alumni juga. Nah, sinergi ini menjadi hal yang sangat penting dan jelas bahwa kita dari fakultas ilmu pengetahuan budaya tentu sangat peduli, sangat concern dengan budaya. Dan hari ini kita akan ada seminar Kris. Kalau bicara sudah ada, Mas Fadlizon ini adalah juga kolektor Kris dan benda-benda lainnya, sangat concern dengan budaya dan kita sangat berterima kasih karena sudah bekerja sama untuk mengadakan seminar ini. Tentu hari ini kita tidak akan hanya melihat Kris secara fisik yang sudah dipamerkan di gedung 2 di Selasa sana, tetapi juga akan mengambil values atau nilai-nilai yang terkandung dari kearifan yang ada dari masalah Kris ini. Tentu hari ini kita akan mendengarkan berbagai macam hal dari Mas Hadi, dari Pak Haryono, dan dari Pak Fadlizon sendiri. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat buat penyelenggara, buat BEM, terima kasih buat Iluni, dan terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih.
kita mulai dengan memukul gong tersebut. Saya menyusul. Saya pukul. Saya meneruskan. Terakhir dari Bapak. Yang kelima Pancasila. Terima kasih tepuk tangan buat Bapak sekalian. Selamat bersembilan. Langsung saja kita berlanjut ke acara selanjutnya. Saya langsung memanggilkan Tareta selaku moderator kita lagi teman buat Tareta dari Indonesia 2009. Pembicara pertama mungkin pada Bapak Hadi. Ya, Bapak tadi saya dengar Bapak adalah wakil dari ketua lingkaran Perlis Indonesia. Dan tadi waktu saya minta sendirinya, ternyata Bapak akan mengenalkan diri Bapak sendiri kan ya Pak ya? Iya. Baiklah, saya kenal oleh Bapak Hadi. Ya, yang di sini adalah kita cacat sebelah kiri itu akronim kependekan dari Ujangres karena saya kreatif. Selama ini saya sebagai orang Jawa Timur pernah Majapahit itu ada di feeling bahwa Gajah Mada Mahathir Gajah Mada yang dibesar-besarkan kita sebagai pahlawan nasional yang tidak asli itu juga melanggar yang berat. Kalau kita rujuk dengan kitab Sundayana dan lain-lainnya, ketika melakukan perkawinan Raja Amangkurat dengan Kerajaan Pasundan, tapi kemudian dengan satu akal, orang katakan peristiwa itu entah terjadi atau tidak, kita belum tahu, harus dalam penelitian. Kemudian disyaratkan Pajajaran terbunuh semua, juga beberapa raja dan putrinya. Ya, ditahukan dan hingga sekarang orang Sunda tak suka dengan Raja Timur. Kalau seorang putri Sunda yang nanti mau dikawin dengan Raja Timur, jangan. Itu keturunan zaman sampai sekarang tidak itu ada, dan di Bandung tidak ada jalan yang lurus dalam Majapahit. Jadi itu bukti bahwa kita ternyata perlu rekonstruksi budaya. Saya sekarang Ujangres. Ujang adalah sejarah tradisional orang Sunda, orang Pajajaran. Itu bukan sejarah asli, Pak. Itu sebagai sejarah usaha, bukan tapi sejarah pertanian. Tapi karena sudah terlanjur orang Sunda, orang Jawa Barat benci dengan Majapahit, mereka juga otomatis benci dengan keris. Sehingga dalam pakaian adat orang Sunda sekarang sampai detik ini tidak pernah mau memakai keris karena najis barangkali begitu katanya. Yang pakai keris adalah orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi ini saya ceritakan pada itu jangan keris. Kenapa bisa tercipta itu? Barangkali karena saya melukis. Selama ini melukis tidak masuk dalam saya membawa dalam dunia keris. Andaikan banyak melukis misalkan Afandi, Sujoyono, Indra Gunawan itu ikut tertarik pada keris dalam menciptakan desain, barangkali membawa dalam dunia pusaka kita sejak itu sudah ada. Kemudian saya katakan keris dengan berulang-ulang karena eksistensi keris sampai detik ini adalah di area yang abu-abu. Orang agama mengatakan musyrik sirik yang fanatik tentunya. Orang pekeris sendiri agak malu-malu karena mereka aslinya orang Ambalan, orang Semongko, di luarnya hijau Islam tapi dalamnya merah. Jadi kolektor-kolektor keris melalui masa itu adalah kaum Semongko. Yang punya keris itu Semongko, jadi Islam tapi juga merah Ambalan. Nah ini yang termarginalisasi hingga sekarang. Pak Harto ketika menumpas PKI dengan bantuan Islam, tentunya itu kita semua tahu itu. Tapi beliau ada diri juga menciptakan museum keris. Pertama kali museum keris di Indonesia diciptakan oleh Pak Harto yang sekarang ada di taman ini, yang kita bersejarah bahwa kamera next. Ini lukisan pelukis agung Belanda yaitu Rembrandt van Rijn tahun 1606, hidupnya sampai 1669. Beliau ternyata pernah melukis keris sebagai objek utama dan lukisan latarnya yaitu Samson di Trend by Delilah. Lukisannya tidak besar, ukuran 60 x 50, 60 x 50 cm, dilukis tahun 1629.
yang sampai sekarang masih eksis ya dari saya. Jadi masih diukir di Bali, di Cirebon, di Madura, dipegang tenangnya, gila tenangnya. Hanya untuk menunjukkan bahwa ini Inggris. Jadi dari apa Samson memiliki pusaka itu karena Samson sakit. Jadi ini sudah letaknya Inggris. Ada dua-duanya segala. Perkataan Inggris sudah ada. Pisau membunuh bahan Jerman. Kalau dikasih mawar tidak cadar. Apa yang salah lakukan terus? Bung Karno, presiden yang pertama itu menyuruh Basuki Abdullah dan menghadiahkan keris pada tamu-tamu negara. Pada tahun 60-an, 50, Indonesia tidak punya apa-apa, tidak punya produksinya, ada kemiskinan. Zamannya Bung Karno itu bukan zaman makmur. Generasi sekarang yang memuja-muja Bung Karno barangkali lupa. Zamannya Bung Karno itu berat. Orang makan bulu-bulu pakaian seadanya, itu masa-masa perjuangan yang berat. Bung Karno untuk membanggakan produk Indonesia hanya dengan keris. Keris bertatakan batu permata dari Bali untuk Fidel Castro dan lain-lain terus. Fidel Castro dikasih saja Bung Karno. Tidak minder, tapi dengan penuh kebanggaan. Pak SBY belum pernah memberi keris apa-apa. Mudah-mudahan langsung masuk tapi tidak ngasih apa-apa. Ini pengkhianatan. Juga sebenarnya Megawati, Pak Habibie tidak artinya keris. Orang teknologi Jerman. Gus Dur yang punya keris, adiknya juga membuat keris juga. Malu-malu tapi karena semua tadi. Gus Dur itu dalamnya apa? Ini Bung Karno. Ini yang di sini Mario Motor. Jadi keris yang Bung Karno ada isinya. Setelah ketemu Bung Karno, Mario Motor belum di saya tidak tahu ya. Terus. Ini cetakan saya. Ini oleh Pak Anto, ketika kita makan di Museum Taman Minisan, membuat Soeharto, cakar Soeharto, bukan cakar, keris Majapahit Soeharto, bukannya prosesor. Kalau nggak proses nggak bisa. Kalau proses lulusan akademi Asri Jogja nggak bisa juga, ya gitu-gitu saja. Tapi saya kan Asri Jogja plus jatah naik akademi baru bisa. Tapi harus keluar negeri itu baru bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Nah, Museum Pusaka tahun ini itu museum pionir. Kemudian disusul oleh Museum Keris Britannica. Tidak ada galeri lukisan meskipun setiap jengkal itu mampu galeri lukisan. Karena ada pemerintah kita ini bajingan. Pertama, yang kita tidak bantu apa-apa, tidak bantu apa-apa. Ya, atas budidaya UNESCO dengan proposal Pak Haji Breno, baru pionir, bapaknya luar biasa. Dia bikin proposal yang sangat hebat, baru UNESCO mengaku ya sebagai warisan budaya dunia. Kemudian angklung, setelah angklung ada terus apa? Batik, setelah batik untuk apa? 3 hari yang lalu Malaysia meluncurkan sejarah batik, buku edisi mewah yang harus untuk produksi dunia. Kita kecewa nanti. Apa kita harus mengatakan 3 hari yang lalu kejadian? Pemerintah belum membuat buku tentang sejarah batik. Iwan Tirta bikin, tapi swasta. Keris Mordobat kita yang bikin. Pak Haji pemerintah bikin, pemerintah absen lagi. Sementara kerjanya pemerintah korupsi saja. Saya di rumah ada lukisan saya nanti barangkali 2 minggu lagi terkenal. Saya lukis politisi kepala Gombal. Pak Rosa lukis kepalanya Gombal itu kurang pas. Saya ambil Gombal untuk cat saya tempel aja di kepalanya. Ya, saya sendiri orang DPR. Pokoknya politisi Indonesia kepala Gombal yang setiap hari ngoceh di TV katanya yang tidak kurang jutrumnya, yang tidak bermanfaat bagi apa ada isinya semua ada isinya. Wah, toh kalau itu bagus mantap. Pameran di depan ada isinya. Nanti Pak Adel harus menjelaskan isinya apa. Jadi terus ini jangan santri. Kalau zaman dulu ada urut kan ini dulu karena saya muslim kebetulan haji juga. Nah, ini santri saya bisa apa? Saya bisa membuat apa saja dengan saya itu dan orang Madura itu sudah sangat siap dari ekor
besar, waduh, bicara di UI sih, pasti terlatih. Karena kalau sampai Pak Prabowo dan diri, kalau di sini, tidak ada waktu yang masuk. Nah, ini salam budaya, salam top, terima kasih tadi, terima kasih. Langsung saja kita mendengarkan pemaparan lagi dari pembicara kita selanjutnya. Nah, pembicara kita selanjutnya sudah di sebelah saya. Langsung lagi pada Pak Fadlizon. Nah, Pak Fadlizon ini adalah seorang pelukis, penulis, lalu aktivis budaya juga. Dan beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjananya waktu itu dari FPI di Sastra Rusia. Dan juga pada tahun 2011 ini ya, baru saja Bapak Fadlizon mendirikan Rumah Budaya Fadlizon di Sumatera Barat ya Pak ya. Nah, rumah budaya ini mengoleksi barang-barang peninggalan sejarah Minangkabau. Lalu pada tahun 2011 juga Pak Fadlizon ini tercatat sebagai pemegang rekor dunia Indonesia dalam hal perpustakaan pribadi dengan koleksi koran tertua terbanyak, koleksi ringan hitam, dan koleksi keris terbanyak. Langsung saja dia bicara selanjutnya Pak Fadlizon. Bahwa keris ini sebagai satu benda profan, tapi juga bisa dari sisi esoteris. Itu tergantung kita masing-masing. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Hadi dan saya senang Mas Hadi menggambarkan bagaimana penghargaan justru orang di luar, terutama seperti Malaysia, terhadap keris itu harusnya memicu kita bahwa kita adalah pemiliknya, karena kita asli keris itu adalah asli budaya Indonesia dan keris itu ada di hampir seluruh wilayah Nusantara. Ya, di Sumatera keris itu hadir hampir di semua provinsi bawah sana. Ada keris Aceh, ada keris Minang, keris Riau, Palembang, Lampung dan lain-lain. Kecuali keris Batak yang kita tidak temukan kalau tidak salah. Ya. Kemudian di Kalimantan, di Jawa, di Jawa tersebut banyak sekali. Bali dan Lombok, kemudian Sulawesi, keris Bugis, Makassar, Toraja dan lain-lain. Itu sebagian bisa kita lihat di arena pameran itu bagaimana keris ini adalah satu warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Nah, kemudian keris ini diperkirakan, saya membaca dari sejumlah sumber, itu yang tertua itu ditemukan pada abad ke-6 ke-7. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7, abad ke-8. Tapi kira-kira artefak yang tertua itu perkiraannya pada zaman dan sering disebut sebagai keris Buddha. Pusatnya jelas adalah di Jawa. Kemudian ini bisa dibaca nanti secara detail saya kira bagaimana di setiap lekuk, di setiap bidang, Pak Haryono nanti bisa menjelaskan bagaimana keris itu mempunyai nama-nama tersendiri. Dan kita menginginkan keris ini bisa dikaji juga secara ilmiah. Dan Pak Haryono ini mempunyai satu cita-cita yang belum tersampaikan sampai sekarang. Bagaimana keris ini menjadi kerisologi. Dan untuk itu kita perlu ada satu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap keris. Next. Nah, kriteria keris ada juga di dalam bukan. Ya, bagaimana keris itu tidak bisa misalnya bahannya kuningan, itu bukan keris, tapi harus besi saja. Kemudian harus tidak tegak lurus, bahannya besi, dan panjang bilangnya punya 33 sampai 38. Lanjut. Nah, kemudian keris ini apakah sejarah rakyat atau sejarah pusaka? Dari sumber-sumber yang saya dapatkan jelas dua-duanya ada. Tetapi keris sebagai senjata tajam mungkin tidak terlalu efektif, tidak sekokoh misalnya pedang, tidak sekokoh misalnya batik atau kukri senjata tajam dari Nepal. Tetapi keris ini sebagai pusaka seringkali ini yang pendekatannya lebih banyak. Dia mempunyai apa yang disebut sebagai sifat kandel, yaitu bagaimana keris ini memberikan satu kepercayaan diri kepada orang yang memegang. Ini semacam efek placebo. Ya. Kalau dokter atau misalnya memberikan satu, kalau orang punya keris beras utah, dia meyakini bahwa dengan itu mempunyai kepercayaan diri bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Kalau dia mempunyai keris yang berpamor
yang lurus dan ada yang belum itu yang berkelok-kelok. Itu yang bisa kita lihat. Ada keris lurus dan keris yang loopnya itu kan dihitung mulai dari sini. Jadi ada yang loopnya 1, 3 biasanya diganti dan selalu ganti. Fungsi keris. Nah, ini saya kutip dari ensiklopedia keris tulisannya Pak Bambang Harswinismo sebagai perlengkapan sesaji, perlengkapan upacara, tanda ikatan keluarga atau dinasti, atribut jabatan atau pangkat tertentu, dan bahkan menjadi wakil atau urusan pribadi. Jadi ini yang fungsi keris. Jelas. Nah, ini perspektif kita terhadap keris. Keris itu sebagai keris argumen mementingkan untuk fiksi keindahan, eksoterik tadi. Jadi dalam hal ini menurut saya keris ini adalah salah satu benda budaya, material culture, dan ini jelas adalah karya seni rupa. Jadi keris adalah karya seni rupa. Kemudian yang mereka melihat keris secara esoteris, mementingkan kuah atau kekuatan gaya. Tadi yang Mas Adi sampaikan itu, saya kira saya sebagai kolektor keris sudah seringkali bisa memahami itu. 10 atau 9 dari 10 orang ketika melihat keris itu umumnya bertanya apakah ada isinya. Ya, saya menjawab memang pasti ada isinya. Isinya besi, isinya pamor, isinya adalah satu benda budaya yang luar biasa, unggul dan tinggi. Isinya adalah seperti itu. Pak Jairal ini yang sering disebut ini juga kalau beliau bisa keris bisa berdiri, ya bisa berdiri ya Pak Jairal. Bahkan kerisnya Pak Jairal bisa menghidupkan genset, bisa kalau dilempar langsung berdiri, bisa ya Pak Jairal. Tapi kalau dikasih tahu rahasianya nanti banyak orang yang dulu pada kaki, tidak mendapatkan manfaat dari ekonomi kreatif. Lanjut. Nah, yang juga menarik adalah yang menggambarkan secara filosofis bagaimana memakai keris di Jawa dan di luar Jawa. Umumnya di Jawa itu memakai keris di belakang, sementara paling tidak di Sumatera dan di beberapa daerah lain memakai keris itu di depan, seringkali di kiri atau di kanan. Dan itu juga menggambarkan satu pandangan yang saya kira mewakili filsafat dari kebudayaan masing-masing. Mungkin Pak Haryono juga yang lebih pakar yang bisa menyampaikan kenapa kok harus ada keris yang dipasang di depan dan kenapa orang Jawa memasang keris di belakang. Walaupun dalam tulisan Basuki Abdullah, Pangeran Diponegoro itu kerisnya ada di depan. Kemudian Pak Dirman, Jenderal Sudirman juga kerisnya ketika beliau melakukan gerilya itu juga berada di depan. Ini mungkin Pak Haryono bisa menjelaskan. Lanjut. Nah, ini kisah-kisah legenda-legenda. Ada yang benar, ada juga yang mungkin hanya sekedar dongeng atau dilebih-lebihkan. Misalnya keris itu gandrik pesanan dari Ken Arok untuk membunuh Tunggul Agung, dan di situ dikatakan bahwa keris itu akan membunuh 7 orang atau 7 tokoh, dan kenyataannya dalam legenda itu ada. Nah, kebenarannya ini juga bisa diperdebatkan. Ini di dalam kajian yang lebih mendalam bisa kita lihat benarkah ada yang namanya keris gandrik dan keris itu yang membunuh Tunggul Agung dan lain-lain. Salah satu sumber naskah untuk cerita ini adalah para rakon, ya, para rakon yang bisa menceritakan kita. Kemudian Kiai Tanjung Kiai Seklak Pusaka Pramuka Majapahit yang ditulis Adipati Lampang. Terus nama kerisnya juga Kiai Seklak Kober dipakai oleh Aryo Bangsa melawan Danang Sutowijoyo. Kemudian di Sumatera misalnya ada keris Gide di Jambi. Keris Gide ini sekarang dipasang di Museum Nasional, salah satu masterpiece dari koleksi keris di Museum Nasional. Ini adalah contoh-contoh ada legenda keris dan tidak hanya Jawa tapi juga di Sumatera. Lanjut. Juga kalau kita lihat tokoh-tokoh yang ada di dalam perjuangan sejarah yang agak identik dengan keris, misalnya Pangeran Diponegoro, Sentor Kaliurdirjo, Kiai Mojo, Tuan Guru Mambojo, Bung Karno, Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono juga dan banyak lagi. Termasuk juga yang tidak dilupakan adalah Wali Songo. Wali Songo
satu identitas yang penting. Jadi Kris menjadi satu identitas nasional, identitas budaya, dan sebetulnya sudah hidup di kultur masing-masing. Misalnya di budaya Makassar, Bugis, mereka yang mau merantau, pasti orang tua mereka itu akan memberikan kris atau batik. Begitu juga di Sumatera, ya. Walaupun sekarang produksi kris semakin sedikit, ya, kris Islam. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian, kita sama-sama di lingkaran kris Indonesia bersama Pak Dekan dan Pak Joko dan atas bimbingan juga Pak Haryono dan juga dengan Pak Sandi, kita menginginkan pelestarian kris ini karena jarang sekarang terutama generasi muda yang peduli, seolah-olah kris ini hanya belong to the past, belong to the old generation. Ini yang saya kira kita perlu dudukkan, dan terutama adalah rekan-rekan mahasiswa. Saya sangat senang sekali karena di UI sekarang sudah mulai tumbuh komunitas pecinta kris UI, ya. Salah satunya Mas Doni dan kawan-kawan mulai membuat komunitas kris. Itu tidak hanya orang FB tapi dari teknik, dari fisik dan lain-lain. Saya kira ini satu hal yang terus perlu dikembangkan, dan kita berharap dalam waktu dekat yang mudah-mudahan Pak Eka juga mendukung kita membuat pusat studi kris di Universitas Indonesia. Dan kalau ada pusat studi kris di UI, maka saya kira di Jakarta ini akan menjadi salah satu kajian yang menarik. Dan kris ini bisa menjadi krisologi seperti yang dicita-citakan oleh Pak Haryono, Mario. Dan kalau kris ini menjadi krisologi, kita akan bisa memanfaatkan kris ini lebih jauh, ya, sebagai bagian dari identitas budaya nasional, dan tidak bisa lagi misalnya diakui oleh Malaysia. Beberapa waktu yang lalu saya menonton Discovery Channel, itu saya lihat bagaimana Malaysia itu sudah mengklaim bahwa kris ini adalah budaya mereka, buku kris ini dibuat oleh mereka di Discovery Channel. Nah, kita tidak ingin bahwa kris ini kemudian nanti malah diakui oleh negara-negara lain. Sebagai contoh juga, penerbitan buku tentang kris itu juga masih jarang. Sekarang ini salah satu pionir penerbitan buku adalah Pak Haryono. Itu penerbitan buku kris Jawa, sangat mewah, lux, dan sangat informatif. Kemudian ada buku Bapak Al-Sri Musmo almarhum, Ensiklopedia Kris, diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Lalu sudah ada juga kris Bali oleh Pak Iwayan Sidajareka yang mempunyai museum. Ada juga kris yang baru terbit juga, bukunya adalah kris Bugis, ya, sejarah pusaka Bugis oleh Pak Halbe. Nah, yang belum ada adalah kris Sumatera, kris Lombok juga sudah ada bukunya, walaupun masih perlu ada tambahan-tambahan. Nah, buku-buku tentang kris ini bermunculan, tetapi buku kris yang diterbitkan di Indonesia masih jauh lebih sedikit ketimbang buku kris yang diterbitkan di Eropa. Di Belanda itu penerbitan buku kris luar biasa banyaknya, ya, di Jerman, di Inggris, dan di Amerika. Itu mereka menerbitkan buku kris dengan artefak kris dari Indonesia. Jadi ini adalah satu hal yang menurut saya menjadi tantangan kita sebagai insan akademis untuk mendalami kris ini sebagai bagian dari budaya kita dan penghargaan apresiasi terhadap budaya kita sendiri. Saya kira itu sebagai komentar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bapak Andi. Ya, silakan Pak. Wah, ini banyak isu ya soal keris sebagai benda yang sebetulnya memiliki nilai budaya ya yang sangat tinggi dan sangat terkenal juga. Nah, ini Bapak Andi juga baru menyampaikan materi yang sepertinya memang akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara kita selanjutnya. Nah, siapa pembicara kita selanjutnya? Langsung saja. Pembicara kita selanjutnya adalah Bapak Insinyur Haryono Haryono. Beliau
dan juga satuan rencana kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia dalam tahun 2010. Dan langsung saja kepada Bapak Haryo Murugino untuk memberikan penjelasan. Sesuai dengan keadaan, saya sudah tidak mampu lagi sebetulnya berbicara seperti Mas Hadi dan adanya saya minta duduk yang mungkin secara ini kan karena bicara yang lalu berdiri sejujurnya tetapi lutut saya cuma protes. Mas Hadi berjalan dengan 6 silinder, Mas Hadi berjalan dengan 4 silinder, kalau Haryo Murugino tinggal 2 silinder. Tapi that is not the point. The point is to make all of you love more terhadap keris. Sebab keris itu punya kedudukan yang unik, kedudukan yang khusus. Terutama siapa yang membuat kita itu benci sama keris? Ya kita sendiri, yaitu memiskinkan keris. Keris itu tidak ada miskinnya. Everything is explainable by law of nature. Semuanya bisa diterangkan dengan ilmu-ilmu alam. Saya akan mencoba bercerita tentang bagaimana UNESCO sampai mengakui keris Indonesia sebagai masterpiece of the oral and valuable heritage of humanity. Beberapa tahun atau kira-kira 15 tahun yang lalu, Ibu Mutia Farida, Ibu Mutia Soeharto yang juga seorang dosen di sini, sebagai Deputi Menteri berangkat ke Jepang untuk membicarakan dunia budaya level UNESCO. Untuk itu beliau minta kepada saya untuk memberi satu bekal yang saya kasih kepada beliau berupa naskah buku saya. Naskah buku saya itu dipelajari di Tokyo, kemudian dipulangkan kepada pemerintah Indonesia karena kamu sanggup nggak untuk nanti pada kita. Artinya ya kita harus sanggup. We have made the first step and the next step will follow. Akhirnya buku siap menunjuk Harjo Nagoro dan Haryo Murugino untuk menyusun naskah selanjutnya. Bapak Harjo Nagoro karena sesuatu hal beliau tidak bersedia dan menarik diri. Akhirnya saya pada waktu itu sebagai pembina paguyuban pekerjaan sama tadi ditunjuk oleh pemerintah. Akhirnya saya siapkan usulan dan setelah dinilai selama 1 tahun dikembalikan dengan pendidikan umroh karena usulan Indonesia dianggap yang terbagus di antara usulan-usulan ekonomi. Oke, apa yang kita usulkan? Keris itu mempunyai kedudukan yang unik, terutama yang hal-hal intangible. Intangible itu kemarin terjemahnya nilai-nilai tak benda. Tadi pagi sudah diubah oleh Pak Kandidat, yaitu sesuatu hal yang tidak ternilai. Jadi intangible itu adalah tidak ternilai, bukan tak benda. Nanti tentunya balai bahasa atau bukan bahasa Indonesia, saya minta Ibu tidak saya untuk do something about it. Oke, nomor 1 keris itu adalah saksi dan penentu dan bukti sejarah. Buktinya tadi dikatakan oleh Pak Presiden tentang keris Empu Gandring.
Tapi apakah siarannya betul-betul ada yang ini pengetahuan keris klasik. Jadi pengetahuan keris itu bisa dibagi dari keris klasik, keris tradisional, keris transisi, dan keris modern. Keris modern itu program pelatihan. Jadi kalau begitu, jadi yang namanya pakem itu pasti pakem panutan itu sebenarnya tidak ada. Wayang juga tidak punya pakem. Zamannya Rangga kayaknya punya. Begitu juga zaman Robo Warsito lain dengan zamannya Mangkurat. Karena setiap ganti zaman, setiap ganti pembahasan, maka value system juga berubah. Jadi kembali lagi, keris itu adalah saksi, pelaku, dan bukti. Nah, this is the first one. Satu. Nomor dua, keris is part of our tradition. Indonesia tidak akan seperti sekarang ini kalau tidak mempunyai keris sebagai tradisi. Makanya kalau mau pakai apa, kalau mau alit, ya terpaksa keris. Mengapa keris orang Jawa di belakang dan mengapa orang keris Sumatera dan Bugis ada dibuka? Itu masing-masing mempunyai makna dan simbolik. Ikon pesawat terbangnya ada keris laut, ada keris dan lain-lainnya. Ada keris lain. Indonesia berbuat apa? Nasib. Hanya sebagai tempat perayaan, tempat memusikkan, tempat mentelan, tempat meniadakan keris. Apa kita bangga dengan pendidikan seperti itu? We must be proud to own the keris because the keris is respected and recognized by the world. Jadi pendidikan anak oleh masyarakat mungkin siapa yang membunuh ketertiban? Membunuh ketertiban adalah orang-orang kita sendiri yang mengangkat keris terlalu tinggi secara mistik, tapi tidak mendalami secara praktik. Nah, ini tadi nomor satu saudara, nomor dua tradisi, nomor tiga fungsi juga, keempat ini adalah seni tempat. Seni tempat keris itu unik sama dengan pedang di Eropa, pedang Viking dan pedang katana di Jepang. Cuma Viking dan katana itu penempatannya berkembang menjadi senjata teknis yang ampuh, strength in lightness, jadi enteng tapi penempaan papor yang lebih rumit, yang katakan lebih rumit daripada pedang-pedang di Eropa maupun pedang di Jepang, itu berkembang ke arah dekorasi dan simbolisme. Karena ternyata orang-orang Jawa dulu atau bapak-bapak nenek moyang kita itu di mana mereka yang melayakan keris itu tidak begitu memperhatikan fungsi keris secara teknis sesuai dengan gambaran keris itu adalah part of the political power, maka kekuatan keris itu juga tidak ditekankan pada kekuatan tekniknya sebagai senjata khusus, tetapi sebagai simbol kerajaan, simbol kelelakian, simbol nasionalisme, simbol patriotik, simbol teguh janji, dan seperti dikatakan tadi mewakili seorang apabila berhalangan untuk menghadiri pernikahannya sendiri. Itu seni tempat. Kemudian sesudah seni tempat menyusul seni dalam arti kata fine art. Setelah kita itu memahami seni tempat, maka para penempat keris itu yang sifatnya kreatif seperti bahasa tadi, kepingin menciptakan sesuatu yang baru, kepingin melengkapi pakem-pakemnya.
Supo itu adalah iparnya Sunan Kalijogo. Nah, ini informasi baru. Jadi yang jelas Sunan Kalijogo itu yang menyebarkan agama Islam itu tidak jauh dari Inggris. Mengenai ini adalah bedanya, tapi saya kira tidak pada tempatnya saya membacakan beda itu di sini. Kembali lagi ke seni tempat. Saya mengagumi Kristo waktu kuliah di ITB. Guru metalurgi saya Profesor Romulus dari Jerman. Dia mengatakan orang Indonesia itu sudah mempunyai teknik pengelolaan logam yang tinggi. Dan beliau ini mengutip dari seorang metalurg dari MIT, Profesor Cyril Smith, yang mengatakan, as far as metal forging is concerned, nobody can beat di Indonesia. Jadi sejauh orang itu membicarakan seni tempat dekoratif di dunia ini, tidak ada yang menyamai bangsa Indonesia. Apa yang kalian berbuat? Image harus dirubah. Bukan lo punya kredit, Pak Harto punya kredit, Di Boro-Boro punya kredit, Pak Derman punya kredit. Bukan sebagai senjata tusuk, tapi sebagai pendamping jiwa. Kredit itu menurut Pak UB bukan senjata tusuk, tapi senjata hati. Begitu kita menyatakan kredit, we become a new person. Kita lebih percaya diri, kita lebih tegar bisa menghadap pemuka. Jadi apapun yang orang katakan, kredit itu melambangkan sesuatu yang konstruktif minimum secara mental dan moral. Dan perasaan kuat secara mental dan moral itu artinya terpancar kepada fisik kita. Fisik kita itu juga akan memancarkan kekuatan moral dan mental. Sekarang tadi sudah terdapat tradisi puji sosial, empat, seni asli. Nah, ini lambang nomor 2, nomor 6, lambang. Jadi Kristus kecuali mempunyai dimensi fisik, dia mempunyai dimensi simbol dan lambang. Yaitu lambang itu yang merupakan gambaran sesuatu yang ideal. Tapi celakanya kadang-kadang dari lambang atau simbol itu kita ini meminta garansi. Contohnya kita mempunyai keris dengan pamor dan emas. Itu melambangkan kekayaan dan berarti. Lalu semua orang memburu keris hujan emas. Hujan emas itu pada Indonesia hujan emas. Itu melambangkan apa? Tata ekonomi, tata sosial, tata materi. Itu lambangnya keris hujan emas. Lalu akhirnya orang sudah mempunyai hujan emas, kok tetap mahal. Nah, ini yang disalahkan siapa? Jadi kita salah diri kalau kita itu seolah-olah mengatakan setelah keris itu mempunyai simbol itu merupakan suatu garansi dan garansi itu harus terbukti. Kalau tidak terbukti, maka ada hal-hal yang tidak. Salah satu mengapa kita benci pada keris karena keris tidak sesuai dengan simbol yang dia katakan. Once again, ini suatu sebab mengapa orang Indonesia itu tidak semuanya benci. Saya minta pada Fakultas Seni Budaya UI dan lingkaran Indonesia nanti untuk membuat kajian dan studi tentang kebencian masyarakat kepada keris. Apa-apa saja aspek-aspek ada yang
mulus. Seperti kita ketahui, membuka agama Islam dan mana di Demak itu menjauhkan diri dari ayahnya yang bernama Hindu Buddha di mana. Kemudian di Demak itu beliau diturunkan pada Sunan Prawoto. Sunan Prawoto itu punya anak perempuan tahun dan sekali itu mempunyai affair dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir itu akhirnya itu pergi dari keraton mendirikan kerajaan sendiri di Padang bernama Sultan Hadijoyo. Nah, Sultan Hadijoyo ini boleh dikatakan adalah orang pertama yang mempopulerkan keris di medan perang. Sultan Hadijoyo itu mempunyai anak angkat namanya Danang Sutowijoyo. Ini celakanya lagi pada suatu ketika Danang Sutowijoyo itu mempunyai kesempatan untuk merebut kekuasaan. Akhirnya kekuasaan raja di Padang didirikan di Alas Mentau. Alas Mentau itu pasar Berenang Dosa. Dan itu merupakan cikal bakal negara Mataram yang dibangun di Bogor oleh Panembahan Senopati, kemudian diteruskan kepada anaknya yaitu Sultan Mangkunegara Seto Krapia. Seto Krapia itu meninggalnya di Krapia karena satu di Buddha, dari Buddha. Kemudian Mangkunegara itu mempunyai anak namanya Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini pahlawan nasional dan dia adalah orang pertama yang berusaha menangkal atau menahan okupasi Belanda di waktu Rusia. Dari Sultan Agung ke Sultan Mangkurat, dalam periode Mangkurat itu ada pemberontakan Trunojoyo dan terus sebagai kelanjutannya dari Kartosuro pecah menjadi dua, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Ini semua keris-keris itu disebutkan mempunyai misi. Jadi kalau keris itu akan dipakai oleh raja, maka para spiritual konsultan dari raja itu sebetulnya kalau saya katakan ngarang. Tapi zaman dulu itu dianggap sebagai wangsit, mimpi wangsit dan gambaran yang kamar-kamar itu kadang-kadang oleh bapak nenek moyang kita itu dianggap sebagai informasi gaib. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan menyanyikan suatu tembang. Tembangnya itu dari Nonowu kepada pakainya. Iwo pakai marmosot nimbali ingsun balik goreng siro dening konan tukang siti soko tewalang dinangku saranane paprangan iki opi lombingan karyo budak soko gudo kekasih aman sesongko siwo pate nuli somonti Pimpinan Yoko. Ini bukan lagunya yang merdu, tapi isinya. Apalagi penyanyiannya adalah Leon. Isinya itu menggambarkan bagaimana leadership daripada seorang raja. Jadi raja itu tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Ilhamnya itu dari dewa. Pati, silakan datang. Saya mendapatkan update dari malam bahwa barang siapa yang bisa menyelesaikan pemberontakan negeri ini bernama Kamana Sorpo berasal dari dusun. Dari rakyat dan dari rakyat tanggung jawab kekuasaan. Nah, sesudah suruhan itu beliau juga menjamin bahwa kerusuhan di Majapahit itu
Waktu itu semua orang bisa menyapa. Karena waktu semua orang bisa mimpi dan semua orang bebas memberikan interpretasi mimpi. Tapi yang lain halnya dengan wahyu. Wahyu itu seolah-olah pemberian pro publiko dari Tuhan. Jadi ini ekstra bonus yang tidak bisa digambarkan nilainya. Ya, terima kasih kepada Bapak Haryono. Sekarang setelah kita mendengarkan pemaparan dari 3 pembicara kita, yang masing-masing telah memberikan bagian yang penting sekali ya mengenai pergerakan Indonesia, saatnya kepada para hadirin untuk memberikan tanggapan, komentar ataupun pertanyaan. Pertanyaan saya, kenapa sih kita harus marah sama Malaysia? Karena kita diambil atau diklaim oleh mereka. Apa yang sebenarnya jadi motivasi kita? Jangan-jangan karena persoalan ekonomi pariwisata, identitasnya bukan identitas nasional dalam arti lebih luas, tapi lebih sempit, hanya terbatas ekonomi saja. Karena bukankah kebudayaan Indonesia juga adalah hasil dari kontak dengan kebudayaan lain, India, Cina, dan juga Eropa. Dan juga kalau keris itu kan saya kenal dominannya itu di Jawa dan di Sumatera dominannya. Nah, tentunya nilai-nilai budaya Jawa sangat kental. Bisakah keris jadi bagian dari seluruh bangsa Indonesia, khususnya Papua? Terima kasih. Kalau misalnya bikin keris itu ada inspirasi yang datang atau gimana caranya sampai ada bentuknya beda-beda gitu Pak. Soalnya kan ada pesan lurus, ada pesan belok-belok yang berdasari dari bentuknya itu apa? Para pembicara sekalian, saya ingin menanyakan tadi di makalah saya sempat baca ada istilah kancing gelung. Nah saya masih belum mengerti apakah itu kancing gelung, mungkin bisa dijelaskan karena saya kurang paham dengan istilah tersebut. Terima kasih Pak. Di Malaysia keris lebih dalam berkuah dari kita. Dia masuk pada cara-cara agama. Kita tidak. Kita bangsa yang barangkali karena geografi kita ya. Seperti sekarang yang gampang bilang taruh. Kita lebih barat daripada orang barat. Kita lebih Amerika daripada orang Amerika. Sebenarnya kita tidak sama sekali tidak marah kepada Malaysia. Kita marah kepada pemerintah kita sendiri yang menteri-menterinya berbudaya, tidak tahu budaya. Ada sekarang Muhammad bukan anak minum, dia hanya Muhammad saja. Menteri Pendidikan kita tidak tahu 20% anggaran itu untuk apa yang tidak tahu karena sekolah juga bobrok, kurikulum tidak berkembang dan yang lainnya. Silabus untuk universitas juga akademi juga tidak bernambah muatan-muatan lokal tentang kekuatan dan disiplin dan yang lainnya. Kemudian tentang pekerjaan keris, saya adalah desainernya. Saya tidak pernah menembak karena keris itu sejak dulu hingga sekarang dibikin oleh kolektif. Lebih dari 4-5 orang yang terlibat membuat keris. Bahkan kalau kita di Madura itu tukang membuat ahli istilahnya itu bikin mawar itu sendiri, kemudian berpasang penggarap. Penggarap pun ada beberapa tangan yang menangani itu, warna juga ada menangani itu. Kelemahannya keris di Indonesia dalam perkembangan inovasinya adalah tidak ada desain, tidak ada desain terbaru yang berani menyatakan cara menciptakan baru, karena terlalu aktif pada pakem-pakem. Karena keris tidak pernah masuk di dunia akademik. Sekarang baru ada di Solo isi, tapi masih orang seperti saya masih dijauhi untuk ceramah-ceramah keris politik. Termasuk benar itu yang dikit-dikit saja akhirnya pembicaraan keris yang dalam bentuk ayam video itu sangat mudah sekali. Menyinggung beberapa aspek keilmuan. Ini tidak disenangi yang begini. Lebih senang orang keris tadi di itu ada 147 friend Facebook saya. Setiap orang keris ada barang tak keren. Namanya serem-serem mau buat keren. Karena ketolongan ini sangat parah di dunia keris. Sehingga keris sangat masuk ke keris.
yang ada yang menggunakan bahaya yang bertahan terus saya tes dan itu hanya keluar dari orang pintar itu sangat jauh. Ada organisasi tes namanya SNKI, Sekretariat Nasional. Ini dimulai beberapa perusahaan juga nyaris tidak berkembang dalam dasar dalam pendidikan. Saya yakin kalau begini bagaimana gitu. Jadi seperti ditanya ada vaksin atau apa inspirasi kata-kata saya menulis itu ada. Saya terjun di dunia krisis dan dunia karena Mas Sadri yang merumuskan orang Sumatera dari Padang kok Sumatera dari Krisna ada 400 gitu. Marah saya sebagai orang Jawa. Krisna ada 3 di rumah. Kemudian kakek yang saya beli rumah di Mitra Budaya dalam bulan. Kemudian stop begitu. Malam-malam saya dipilih ketemu Barada, itu orang Kediri. Dongeng Barada itu biasa, saya selalu dongeng pada dan orang. Kamu ini kok ngurusi Krisna, kok ngurusi modern saja? Kok ngurusi seni modern saja? Perasaan saya yang baik, kemudian bergulir. Akhirnya sampai sekarang saya terjebak sebenarnya. Jadi ada ketika pembuatan itu ada inspirasi. Baik, terima kasih Bapak. Langsung saja pada Bapak Fatih. Ya, saya hanya menambahkan sedikit yang sudah dijawab oleh Mas Adi. Saya kira di era globalisasi kita kan ada satu semacam kompetisi. Ini seperti kompetisi yang kuat biasanya yang menguasai. Termasuk penguatan siapa yang kuat dalam wacana. Karena terima kasih juga kepada Malaysia yang telah membuat orang Indonesia terbangun bahwa kita mempunyai sesuatu barat gitu ya. Dan yang sebetulnya penting tetapi tidak pernah dianggap gitu, oleh kita sendiri, tidak pernah dihargai oleh kita sendiri. Nah, jadi kalau saya sebetulnya semakin banyak Malaysia mengklaim itu semakin bagus supaya orang kita menjadi semakin sadar, semakin terbangun. Jadi itu yang pertama. Dan saya kira memang perhatian budaya ya, harus diakui bahwa pemerintah sekarang saya cukup salah satu hasil reshuffle kabinet yang paling bagus kemarin adalah kembalinya nomenklatur kebudayaan kepada pendidikan. Jadi pendidikan dan kebudayaan. Kalau kemarin kan kebudayaan itu bagian atau subordinasi dari pariwisata. Nah sekarang kembali pada pendidikan dan kebudayaan itu dicoba. Malah seharusnya kebudayaan itu menjadi kementerian tersendiri, Ministry of Culture itu harusnya tersendiri. Nah, karena kebudayaan itu tidak lain. Jadi kebudayaan ini sekarang ini hanya dianggap sebagai satu benda-benda yang dianggap tari-tarian, yang saya kira Pak Eka kita juga sangat concern. Kita dari Fakultas Ilmu Budaya, Pengetahuan Budaya itu mestinya bisa meluruskan strategi kebudayaan kita. Kris ini juga harus dilihat tidak semata sebagai material culture yang bisa dikaji secara ilmiah, tapi ini bisa lebih jauh. Ini menjadi satu identitas dari bangsa. Terima kasih. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan mengenai produk Google itu ditulis dengan kanting belum. Betulnya kampanye ada. Kalau sekarang yang paling keren tusuk pundi. Tusuk pundi itu pada zaman nenek saya dan buyut saya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pundi kita. Pundi itu macam-macam, ada pundi Bogor, ada pundi Malang, ada belum macam-macam nama. Itu untuk menempatkan bentuk pundi sehingga tidak berubah-ubah karena angin, karena singgungan dengan benda-benda ini kan dibutuhkan tusuk. Nah, apa hubungannya dengan keris? Keris yang dikatakan tusuk pundi itu adalah keris yang diberikan oleh bapak mempelai wanita, diberikan pada menantu lelakinya. Itu sebenarnya saja tusuk pundi. Maksudnya apa? Supaya si pengantin laki-laki atau anak mantunya itu
merupakan pelengkap daripada anaknya wanita, tusuk kundi. Dan biasanya zaman dahulu tusuk kundi itu berbentuk panji pengantin. Bentuk kerisnya itu panji pengantin. Sekali lagi ini lambang juga. Tusuk kundi punya panji pengantin. Kalau zaman dulunya lagi panji pengantin itu dikenakan waktu zaman Paku Buwono X. Sebelumnya itu kali itu biasanya bertabur Singaparong. Karena Singaparong itu akan menjaga kelestarian dan keselamatan keluarga. Sekali lagi ini simbolisme. Jadi tusuk kundi, keris yang berbeda tusuk kundi itu keris yang diberikan oleh tua laki-laki kepada menantu laki-laki yang diharapkan bisa memelihara rumah tangga yang kuat, sehat, dan sentosa bersama anak perempuannya. Bisakah Malaysia atau Filipina mendapatkan hak pengakuan UNESCO terhadap keris? Karena setahu saya dari kemarin saya sempat ngobrol sama penjaga eksibisi keris di Gedung 2. Keris itu juga menyebar sampai Malaysia dan Filipina. Dan saya tanya alasannya, karena kita ini tergabung dalam masyarakat ASEAN, masyarakat Asia Tenggara, dan kita punya masalah kebudayaan yang sama, budaya serumpun. Dan maksud saya di Malaysia sendiri ada istilah namanya ketuhanan Malaysia. Jadi setiap orang Melayu yang terlibat dalam politik selalu mengeluhkan ketuhanan Malaysia. Maksudnya di sini adalah superioritas dari etnis Melayu terhadap bangsa-bangsa seperti Cina ataupun India di Malaysia dengan musuh-musuh keris. Dan mereka dengan bangga musuh keris, dan itu sebagai perlambangan atas superioritas dari bangsa Melayu itu sendiri. Apakah dengan salah satunya dengan ketuhanan Melayu itu menggunakan keris, apakah bisa Malaysia ataupun mungkin Filipina, saya tidak tahu kabar bagaimana mendapatkan hak atas pengakuan UNESCO terhadap keris? Terima kasih. Berbicara tentang kebudayaan, pastilah kita berharap akan adanya generasi dan regenerasi. Nah, ini saya tanyakan di sini, bagaimana proses regenerasi ini membuat keris di Indonesia? Adakah golongan khusus yang khusus untuk sebagai membuat keris, atau setiap orang di Indonesia, setiap orang itu boleh mempelajari dan berhak juga untuk membuat keris itu? Mohon penjelasannya. Ke depan perencanaan pembangunan keris, dalam hal ini itu pembangunan keris, itu kan membutuhkan perencanaan sejauh mana para praktisi dan orang-orang yang konsep untuk menangani keris itu sudah menginventaris di mana saja, kemudian seberapa besar potensinya untuk dikembangkan, termasuk proses regenerasi yang sedang dicapai, dan terutama Pak Maka dan NTB Pak. Menanyakan pernyataan sikap kita sebagai akademisi yang tadi kita melihat pemaparan masalah-masalah, terlihat sebuah pemisahan secara sikap ada sikap kita ada permasalahan. Di sini pernyataan sikap apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyatukan masalah yang banyak terpecah untuk menjadi satu pusat untuk menyelesaikan masalah yang paling efektif. Terima kasih. Akademi yang harus juga melakukan inisiatif untuk sebuah seperti pameran yang ada di sini. Memang tentang apresiasi terhadap keris mundur karena dilupakan oleh politisi kita. Harus kita kalibrkan lagi. Kita harus mencoba memilih suatu periode atau sembilan yang bersifat nasional. Kita adakan dengan nasionalisme, misalkan keris sebagai wisata bangsa. Dan periode keris sebagai wisata bangsa itu saja saya rasa peminat keris akan bertambah secara signifikan. Artinya dengan keris yang UNESCO saja itu kolektor keris juga naik secara signifikan. Sekarang kita akan lainnya kita sebut
disebut sebagai keris pusaka bangsa. Ini akan juga bisa akan menjadi suatu gerakan sosial juga. Ada yang benar kita pikirkan secara strategis kita pelajari posisinya di mana. Kalau kita acuh pada keris, saya rasa juga kita akan belajar oleh bangsa kita sendiri. Seperti Pancasila. Pancasila itu seharusnya sudah tidak usah dibangun lagi. Dia sudah bukan landasan ideologi lagi, karena Pancasila itu seperti sadar itu. Saya berjanji bahwa bersumpah bahwa Pancasila itu ideologi kita sudah dengan Bung Karno. 5 sila itu sudah diselesaikan sudah. Sekarang kan dalam implementasinya sudah diundang-undang. Tidak usah dengan simak Pancasila ulama ini tidak usah. Yang belum itu seperti kira sebagai masyarakat ya itu seperti kita katakan. Pancasila kalau Pancasila sudah diundang-undang. BPKN sudah mikir apa kita diundang-undang Pancasila lagi itu berarti. Saya mungkin sedikit mengenai regenerasi. Saya kira regenerasi itu kan menyangkut juga sosialisasi dan akses informasi terhadap keris. Akses yang kita punya sekarang ini adalah buku-buku, kemudian adalah pameran-pameran yang semacam ini, seminar-seminar semacam ini. Ini adalah bagian dari sosialisasi yang mudah-mudahan bisa menjadi komunitas yang lebih mudah. Kemudian menumbuhkan paguyuban-paguyuban atau komunitas-komunitas baru, terutama di kalangan generasi muda. Saya kira belakangan ini mulai tumbuh, gitu ya. Dan kalau ini masuk ke dalam kampus dan mungkin nanti keris masuk kampus, keris masuk mall, ya, keris masuk kemana-mana, ini akan semakin mudah orang untuk mengakses keris. Dan pada waktu itu juga, saya kira saya sempat mengusulkan kepada Pak Dekan agar di FIB ini bisa dibuat semacam desain kecil. Desain itu adalah tempat pembuatan keris. Ini salah satu sudut atau di mana salah satu wilayah di sini. Nah, kalau kita mempunyai desain itu, suatu saat bisa dipraktekkan. Ini tidak terus-menerus. Bagaimana sih pembuatan keris, penempatannya dan lain-lain. Saya kira sekarang banyak bukan pengrajin, tapi juga pembuat buku keris yang masih ada di beberapa kota. Seperti di Madura banyak, di Jawa Timur, di Jawa Tengah yaitu di Solo masih banyak, saya kira di Jogja, tetapi di Jawa Barat mungkin masih ada, tapi di Sumatera kalau saya sudah hampir punah orang yang mengerti mengenai keris atau pembuatan keris. Begitu juga di Kalimantan, di Sulawesi masih ada dan masih terus berlangsung. Jadi memang masalah regenerasi ini adalah masalah yang vital. Tetapi dalam hal ini yang bisa kita lakukan adalah membentuk komunitas-komunitas dan mereka yang menyukai mencintai keris sebagai satu material culture dan kemudian menjadikan keris ini satu kajian ilmiah yang mungkin nanti justru bisa menjadi kajian menjadi satu jurusan tersendiri gitu. Dimulai dengan mata kuliah sendiri, tapi mungkin bisa menjadi satu jurusan sendiri pada suatu saat kalau kajian itu sudah semakin baik. Terima kasih. Menanggapi pertanyaan yang menanyakan apa harus kita lakukan demi memelihara dunia pendidikan. Beberapa waktu yang lalu saya dipanggil oleh Menteri Budaya dan Pariwisata. Beliau menanyakan gimana seyogianya membina dunia pendidikan. Saya usulkan kita buat suatu roadmap. Dan roadmap itu harus dibuat oleh suatu tim. Tim ini harus di aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh SNI maupun dilakukan oleh desa. Kita harus membuat roadmap. Dan roadmap itu tidak diselesaikan oleh seorang, tapi harus suatu tim. Dan tim itu harus mempunyai keahlian, harus mempunyai proses, harus mempunyai keahlian. Siapa itu yang akan menyuruh membentuk tim itu sudah saya diserahkan pada menteri, tapi beliau ya kasarnya dunia
dunia perkritisan Indonesia ini prosesnya adalah ruang ini. Berapa yang berbeda? Akhirnya tinggal politikanya, tinggal format barunya banyak. Sekarang tambah digital. Dan yang tadinya itu mungkin bukan karena ilmu perkritisan, tapi karena anak-anak. Nah, itu ada merupakan indikasi daripada ruangan ini tadinya perlu pada perkembangan, akhirnya tinggal berkembang. Dan ini disebut potret Indonesia. Terima kasih. Betul nggak sih bahwa keris itu sebenarnya ada isinya, ya? Itu satu. Yang kedua, sebagai orang awam, lagi-lagi saya bertanya. Kebetulan saya bukan orang dari Jawa, ya, saya dari Sumatera. Saya melihat ada pencucian keris yang biasa terjadi di Jawa. Apakah itu hanya sekedar ritual, kebiasaan, adat istiadat, atau memang ada maknanya bahwa kalau keris tidak dimandikan nanti akan bludak-bluduk sendiri dari lemari dan sebagainya. Buat saya itu suatu hal yang masih menjadi pertanyaan besar dan kaitannya adalah dengan sikap sinis orang. Karena kemarin ketika saya mengajak teman-teman untuk berangkat ke sini, mereka masih secara terbuka di kompasiana.com memberikan komentar, oh nanti yang ikut seminar banyak dukun-dukunnya dong. Nah, hal-hal semacam itu bisa bercanda, bisa juga karena minimnya pengetahuan mereka. Jadi saya sepakat bahwa kita harus mensosialisasikan keris tanpa mengkaitkan dengan unsur yang seram-seram itu. Itu harus itu bukan kayak John atau apa itu maksudnya itu maksudnya masuk ke situ. Terus saya ngomong sendiri. Ini memang sakti itu ada ini. Ya tinggal terserah sakti. Menurut saya. Ada negosiasi. Jadi kalau sampai kita diambil Pak Pablo dia dari sebenarnya karena keyakinan penciptaan kita dan ketika sebagai itu sakti kita, saya ini sakti kita. Kalau itu nanti saya kira saya harus ngomong sama Mas Hadi negosiasi. Saya mau cerita sedikit saja bahwa Mas Hadi juga membuat keris Yudhoyono, keris Soeharto, juga membuat keris Obama. Ya, waktu itu dikerjakan juga bersama dengan Pak Jaira. Sama Presiden Kroasia. Presiden Kroasia itu pesan khusus gandingnya itu mukanya Presiden Kroasia. Lalu keris Obama itu saya hadiahkan kepada Presiden Obama pada waktu beliau ke sini melalui Library of Congress. Dan tidak lama setelah diterima, Presiden Obama menulis surat ya, kepada saya dan menyatakan satu apresiasi yang tinggi sekali terhadap hadiah itu. Saya kira itu hadiah yang mungkin tidak pernah terduga bahwa di dalam gandingnya adalah mukanya Obama. Itu juga bisa menjadi bagian dari satu diplomasi budaya. Terima kasih. Sebetulnya di dalam dunia perkritisan sendiri dewasa ini masih banyak sekali kesalahan dan misconception. Ini saya bisa pernah dilakukan di forum manapun juga. Dan ini celakanya kebiasaan membuat kesalahan ini oleh pemuka-pemuka perkritisan termasuk stakeholder itu dilihat sebelah mata. Misalnya kebiasaan menutupi setiap tahun misalnya itu dibiarkan ada berlarut-larut sehingga saking seringnya keris maka dia akhirnya dari diurusi tidak paham bahwasanya lakukan larangan itu mengandung asam itu para pemuka-pemuka para stakeholder para decision maker itu tidak. Jadi harus ada reapresiasi
saya dengan kita lagi saya mau mulai tinggal seperti kaya tadi. Jadi benar-benar kurang kreativitas ini, apresiasi kita itu salah satu ciri daripada kekurangannya ada pada kita. Belum ada kreativitas karena tidak sesuai dengan keadaan, maka kreativitas pilih market kali atau ke laut, sehingga hilang di telan bumi. Ini yang bapaknya membuat tragedi keterangannya mereka itu apa ini semacam baik namanya itu vandalisme dan kemudian kita itu melestarikan kebudayaan apabila kita itu malah berbuatnya bertentangan dengan pelestarian itu ya salah pada siapa? Pada kita itu salahnya karena tidak mendapatkan informasi. Nah kita itu mudah-mudahan kita akan mulai khusus kita tentang organisasi, kita mulai dari itu bisa menyebar pengetahuan, terutama dimulai dari pendidikan garis murni yang tidak menunjukkan aspek ekonomi dan lain-lain. Insya Allah kita berusaha, everybody ini berbuat sesuatu lebih mengenai dunia pendidikan. Kalau bukan kita, apalagi nanti akan mengalami dari situ apabila tidak didukung kelanjutannya. Terima kasih. Baik, sekarang tadi mungkin bisa sekaligus berbicara penonton berikut dari saya. Ini keris Jawa antara mistik dan alat. Antara gaib dan logika ya intinya. Terbuka. Ardi, selaku kreator hujan keris atau jangkris. Selanjutnya untuk Bapak Fadlizon dulu. Baik, untuk Bapak Fadlizon selaku Pulau Lingkaran Keris Indonesia. Tepuk tangannya Bapak Fadlizon. Dan yang terakhir untuk Bapak Haryono Adiyokurino ya, selaku pakar keris. Baik. Foto dulu kita pakai